Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Gambaran Kadar Kreatinin pada Peminum Minuman Beralkohol di Desa Brengkit. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji saya, yaitu yang pertama Ibu Loh Adewilan Krisna SSI, MKet PhD, yang kedua Ibu Dea A. Posmaningsih, SKM MKes, dan yang ketiga Ibu Dr. I Gusti Agung Dewi Sarihati, M. Biomed. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya I Gusti Aina Rimeswari dengan NIM P07134019116 dari kelas 6C Prodi D3 jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari karya tulis ilmiah saya. Penyalahgunaan alkohol atau alkoholisme merupakan masalah kesehatan utama dan juga merupakan masalah sosial di masyarakat. Alkohol dapat menyebabkan adiksi atau addiction, yaitu ketagihan dan ketergantungan karena alkohol merupakan salah satu dari zat adiktif. Berdasarkan data dari WHO pada tahun 2004, di Indonesia dilaporkan terdapat 241 juta penduduk Indonesia mengalami prevalensi gangguan karena penggunaan alkohol. Prevalensi konsumsi di Provinsi Bali berdasarkan data Badan Pusat Statistik adalah 15,4% dengan rata-rata konsumsi alkohol per bulan sebanyak 10,19 liter. Salah satu dampak dari alkohol yang dapat merusak organ tubuh yaitu kerusakan pada ginjal. Kerusakan pada ginjal ditandai dengan adanya peningkatan pada kadar kreatinin. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana gambaran kadar kreatinin pada peminum minuman beralkohol di Desa Brengkit. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kadar kreatinin pada peminum minuman beralkohol di Desa Brengkit. Sedangkan untuk tujuan khususnya yaitu yang pertama, untuk mencari karakteristik individu peminum minuman beralkohol di Desa Brengkit berdasarkan usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan lama konsumsi alkohol. Yang kedua yaitu untuk mengukur kadar kreatinin serum pada peminum minuman beralkohol di Desa Brengkit. Yang ketiga yaitu untuk mendeskripsikan kadar kreatinin serum individu peminum minuman beralkohol berdasarkan usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan lama konsumsi alkohol pada peminum minuman beralkohol di Desa Brengkit. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang pemeriksaan kadar kreatinin serum dan dapat dijadikan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya mengenai pemeriksaan kadar kreatinin serum pada pengonsumsi minuman beralkohol di suatu wilayah tertentu. Sedangkan untuk manfaat praktisnya yaitu untuk menambah wawasan tentang efek mengkonsumsi alkohol dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pencegahan dari peningkatan kadar kreatinin serum pada peminum minuman beralkohol serta menambah informasi pada pembaca dan penulis tentang analisa kadar kreatinin serum pada peminum minuman beralkohol. Baik, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu minuman beralkohol, yang kedua yaitu konsumsi minuman beralkohol, yang ketiga ginjal, selanjutnya yaitu kreatinin, selanjutnya ada pengaruh minuman beralkohol terhadap fungsi ginjal, dan yang terakhir ada hubungan minuman beralkohol dengan kadar kreatinin. Selanjutnya itu kerangka konsep, di mana peminum minuman beralkohol ada beberapa faktor yang mempengaruhi kadar kreatinin. Yang pertama yaitu usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, lama konsumsi alkohol, obat-obatan, dan dehidrasi. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi filtrasi glomerulus yang menyebabkan gangguan pada fungsi ginjal. Salah satu parameter yang dapat dilakukan untuk mengetahui adanya gangguan pada fungsi ginjal yaitu pemeriksaan kadar kreatinin pada serum darah. Pada kadar kreatinin itu terdapat nilai yaitu nilai rendah, nilai normal, dan nilai tinggi. Berikutnya yaitu definisi operasional variabel yang terdiri dari beberapa variabel. Yang pertama peminum alkohol, yang kedua usia, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat aktivitas fisik, yang kelima lama mengonsumsi alkohol, dan yang keenam kadar kreatinin. Di mana pada usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan lama mengonsumsi alkohol, cara pengukurannya dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada responden. Selanjutnya dan memiliki skala data nominal. Selanjutnya, untuk peminum alkohol dilakukan dengan cara pengukuran yaitu melalui studi literatur dan wawancara dibantu dengan kuesioner terhadap responden. Dan cara pengukuran pada kadar kreatinin dilakukan dengan pemeriksaan kadar kreatinin langsung di laboratorium dengan menggunakan metode Jaffé reaction. Baik, yang selanjutnya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif atau descriptive research observational, di mana digunakan untuk mengetahui gambaran kadar kreatinin pada peminum minuman beralkohol di Desa Brengkit. Selanjutnya yaitu alur penelitian. Yang pertama ada populasi yang digunakan yaitu masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol di Desa Adat Brengkit. Yang kedua teknik sampling yang digunakan yaitu simple random sampling. Yang ketiga sampel. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 35 orang yang memenuhi kriteria inklusi. Selanjutnya melakukan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pemeriksaan di laboratorium yaitu pemeriksaan kimia klinik tes fungsi ginjal untuk menghitung kadar kreatinin dengan metode Jaffé reaction. Selanjutnya yaitu melakukan teknik pengolahan dan analisis data yang menggunakan pengolahan statistik deskriptif.
Selanjutnya, yang terakhir yaitu penyajian dan pembahasan hasil dari penelitian. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di Desa Adat Beringkit dan proses pemeriksaannya dilakukan di Laboratorium BRSU Tabanan. Selanjutnya untuk waktu penelitiannya dari bulan Februari sampai Juni tahun 2022. Baik, selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi yang digunakan yaitu masyarakat di Desa Beringkit yang mengkonsumsi minuman beralkohol, sedangkan sampel terdiri dari kriteria infusi dan kriteria eksklusi. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian, di mana tahap pertama yaitu tahap analitik. Yang pertama, peneliti menggunakan APD seperti masker, handscoon, headcap, maupun jas lab. Yang kedua yaitu mengisi inform consent, di mana peneliti menanyakan kepada responden apakah bersedia atau tidak menjadi responden atau sampel dalam penelitian tersebut dengan cara menandatangani inform consent. Yang ketiga yaitu mengisi lembar wawancara dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden. Dan yang selanjutnya yaitu pengambilan sampel. Tahap selanjutnya yaitu tahap analitik, di mana yang pertama adalah pengolahan spesimen. Pengolahan spesimen di sini yaitu mensentrifuge sampel darah pada kecepatan 1500 rpm dalam waktu 15 menit, kemudian didapatkan sampel serumnya dan sampel serum tersebut diperiksa pada alat pemeriksaan yaitu alat Indico Plus. Selanjutnya yaitu tahap terakhir yaitu post analitik. Yang pertama yaitu hasil pemeriksaan kadar serum kreatinin yang sudah jadi itu diverifikasi oleh analis dan divalidasi oleh dokter, kemudian hasilnya di print out. Selanjutnya itu jenis data yang dikumpulkan. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada responden. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data, di mana yang pertama yaitu wawancara dan yang kedua pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya adalah teknik pengolahan data, di mana teknik pengolahan data yang digunakan yaitu statistik deskriptif. Dan yang selanjutnya yaitu analisis data. Data yang sudah diperoleh diinput secara manual dengan cara dibedakan berdasarkan masing-masing kategori. Berikutnya hasil penelitian. Yang pertama, karakteristik masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol berdasarkan usia. Pada tabel, pada kelompok usia prelansia atau usia 46 sampai 55 tahun memiliki jumlah yang paling tinggi yaitu 17 orang dengan persentase 48,6%. Hal ini sejalan dengan penelitian Windia Swarup 2015 yang mendapatkan hasil bahwa persentase lansia yang mengalami peningkatan kadar kreatinin sebesar 16,7%. Faktor usia dapat mempengaruhi kadar kreatinin, di mana kadar kreatinin pada lansia jauh lebih tinggi daripada orang muda. Usia merupakan salah satu faktor risiko terjadinya gagal ginjal kronis. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka akan semakin menurun fungsi dari ginjalnya hingga 50%. Berikutnya yaitu karakteristik masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol berdasarkan jenis kelamin. Pada tabel dapat dilihat kategori responden yang berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh responden dengan jenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 33 orang. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Damayanti pada tahun 2020, di mana berdasarkan jenis kelamin, kadar kreatinin serumnya dengan p-value 0,01 atau kurang dari 0,05 yang artinya ada hubungan jenis kelamin dengan kadar kreatinin serum. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulfahmi, di mana pemeriksaan kadar kreatinin yang memperoleh kadar tinggi didominasi oleh responden dengan jenis kelamin laki-laki. Pada perempuan biasanya memiliki kadar kreatinin yang lebih rendah dibandingkan laki-laki karena pada perempuan biasanya memiliki massa otot yang lebih rendah. Berikutnya yaitu karakteristik masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol berdasarkan aktivitas fisik. Pada tabel dapat dilihat responden yang melakukan aktivitas fisik memiliki jumlah yang lebih tinggi yaitu sebanyak 21 orang dengan persentase 60%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tuaputimain et al. Pada tahun 2020 di mana menunjukkan dari 16 sampel diperoleh nilai rata-rata kadar kreatinin darah sesudah aktivitas fisik sebesar 1625 mg/dl lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata kadar kreatinin darah sebelum aktivitas fisik yaitu sebesar 1,031 mg/dl. Aktivitas fisik yang berlebih dalam hal ini dapat meningkatkan kadar kreatinin dalam darah. Akibatnya adanya dari metabolisme otot yang tinggi. Berikutnya yaitu karakteristik masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol berdasarkan lama konsumsi alkohol. Pada tabel dapat dilihat masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol di Desa Adat Beringkit yang sudah mengkonsumsi lebih dari 5 tahun mempunyai frekuensi yang lebih besar, yaitu sebanyak 20 orang dengan persentase 57,2%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Husna Anggraini dan Iswaro pada tahun 2018 yang meneliti tentang gambaran kadar kreatinin pada pengonsumsi minuman beralkohol, yaitu didapatkan hasil pemeriksaan kadar kreatinin dari 31 responden yang mengkonsumsi alkohol lebih dari 5 tahun atau 78,9% memiliki kadar kreatinin yang lebih dari batas normal.
Selanjutnya yaitu hasil pengukuran kadar kreatinin. Dapat dilihat pada tabel, kadar kreatinin pada peminum minuman beralkohol dengan hasil normal yaitu sebanyak 19 orang atau 54,3%. Hasil rendah sebanyak 2 orang atau 5,7% dan hasil tinggi sebanyak 14 orang atau 40%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol di desa adat Beringkit memiliki kadar kreatinin yang normal. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haraha pada tahun 2019, di mana hasil yang didapatkan dari 30 responden yang memiliki kadar kreatinin normal sebanyak 19 orang atau 63,3% dan yang memiliki kadar kreatinin tinggi sebanyak 11 orang atau 36,7%. Selanjutnya yaitu hasil kadar kreatinin berdasarkan karakteristik. Yang pertama yaitu berdasarkan karakteristik usia. Terlihat pada tabel dari 35 responden yang diteliti didapatkan hasil pada kelompok usia remaja sebanyak 4 orang atau 57,2% memiliki kadar kreatinin yang normal. Pada kelompok usia produktif sebesar 5 orang atau 71,4% memiliki kadar kreatinin yang normal. Pada kelompok usia dewasa akhir sebanyak 4 orang atau 100% memiliki juga kadar kreatinin yang normal, dan pada kelompok usia pralansia sebanyak 11 orang atau 64,7% memiliki kadar kreatinin yang tinggi. Pada kelompok usia lansia yang sebanyak 1 orang atau 100% juga memiliki kadar kreatinin yang normal. Semakin bertambahnya usia, maka semakin besar faktor risiko terjadinya suatu penyakit yang disebabkan karena penurunan fungsi tubuh. Hal tersebut sesuai dengan teori menurut Pranandari di tahun 2015. Secara klinik, pasien lansia mempunyai resiko 2,2 kali lebih besar mengalami penyakit ginjal kronik dibandingkan dengan pasien dengan usia produktif. Selanjutnya yaitu hasil kadar kreatinin berdasarkan karakteristik jenis kelamin. Dilihat pada tabel, pada responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang atau 100% memiliki kadar kreatinin rendah. Pada responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 19 orang atau 57,6% memiliki kadar kreatinin normal. Hal ini sejalan dengan penelitian Suryawan pada tahun 2016, di mana berdasarkan pemeriksaan kadar kreatinin serum pada pasien gagal ginjal kronis dengan jenis kelamin laki-laki diperoleh data sebanyak 24 orang atau 80% memiliki kadar kreatinin serum yang tinggi, terlebih dari 1,0 mg/dl, dengan rata-rata kadar kreatinin serumnya yaitu 13,1 mg/dl. Selanjutnya yaitu hasil kadar kreatinin berdasarkan karakteristik aktivitas fisik. Pada tabel dapat dilihat dari 35 responden yang diteliti didapatkan hasil pada kelompok masyarakat yang tidak melakukan aktivitas fisik sebanyak 13 orang atau 92,9% memiliki kadar kreatinin yang normal. Pada kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas fisik sebanyak 14 orang atau 66,6% memiliki kadar kreatinin yang tinggi. Peningkatan kadar kreatinin pada darah setelah olahraga terjadi karena peningkatan pemecahan fosfokreatin yang terdapat di dalam otot sebagai cadangan energi tubuh dan merupakan salah satu mekanisme tubuh untuk memenuhi kebutuhan ATP yang meningkat pada saat berolahraga. Baik, selanjutnya yaitu hasil kadar kreatinin berdasarkan karakteristik lama konsumsi alkohol. Pada tabel dapat dilihat dari 35 responden yang diteliti didapatkan hasil pada kelompok masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol kurang dari sama dengan 5 tahun sebanyak 13 orang atau 86,7% memiliki kadar kreatinin yang normal. Pada kelompok masyarakat yang mengkonsumsi alkohol lebih dari 5 tahun sebanyak 12 orang atau 60% memiliki kadar kreatinin yang tinggi. Beberapa penelitian melaporkan bahwa konsumsi alkohol secara berlebih dan terus-menerus dapat menyebabkan gangguan ginjal bahkan sampai kerusakan ginjal. Selanjutnya yaitu simpulan. Berdasarkan tujuan khusus dari penelitian ini dapat disimpulkan yaitu berdasarkan karakteristik usia didapatkan pada usia pralansia atau usia 46-55 tahun yaitu sebanyak 17 orang atau 48,6%. Berdasarkan jenis kelamin, responden laki-laki sebanyak 33 orang atau 94,2% dan sebanyak 2 orang berjenis kelamin perempuan atau 5,8%. Selanjutnya itu berdasarkan aktivitas fisik, sebanyak 21 orang atau 60% melakukan aktivitas fisik. Dan berdasarkan lama konsumsi alkohol diperoleh yang mengonsumsi alkohol lebih dari 5 tahun berjumlah 20 orang atau 57,2%. Kadar kreatinin tinggi lebih banyak ditemukan pada usia pralansia atau usia 46 sampai 55 tahun yaitu sebanyak 11 orang atau 31,4%. Pada jenis kelamin laki-laki sebanyak 33 orang, masyarakat yang melakukan aktivitas fisik sebanyak 14 orang atau 40% dan lama mengonsumsi alkohol sebanyak lebih dari 5 tahun sebanyak 12 orang atau 34,3%. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, bagi pengonsumsi minuman beralkohol di desa adat Beringkit harus lebih menjaga pola hidup. Lebih banyak mengonsumsi air putih sebanyak kurang lebih 2 liter per hari atau 8 gelas dan mengurangi frekuensi konsumsi minuman beralkohol. Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya, untuk melakukan penelitian dengan meneliti faktor lain yang mempengaruhi kadar kreatinin pada pengonsumsi minuman beralkohol dan diharapkan dapat dijadikan referensi oleh peneliti selanjutnya dengan melakukan pengembangan metode pemeriksaan lainnya. Berikut adalah dokumentasi kegiatan pada saat wawancara dengan responden. Pengambilan sampel darah vena, pemeriksaan kadar kreatinin di laboratorium.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai karya tulis ilmiah saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya sampaikan terima kasih.